Dragon Ball Super Chapter 94. Chapter dimulai dengan Pan yang baru saja keluar dari sekolahnya, atau sudah waktunya untuk dia pulang. Semua temannya dijemput oleh orang tua masing-masing. Pan yang melihat mereka dijemput orang tuanya merasa sedih. Dia menoleh kanan kiri, menunggu ada yang menjemputnya. Kemudian ada dua orang yang tidak dikenal sedang mantau Pan sendirian dari kejauhan. Mereka berencana untuk menculik Pan setelah keadaan sepi. Sedangkan Pan masih sedih, tapi gurunya meyakinkan bahwa ibunya pasti datang untuk menjemputnya. Lalu orang asing itu datang menemui Pan. Dia mengatakan bahwa dia adalah pamannya yang diminta ibunya untuk menjemput Pan pulang. Pan memasang wajah yang curiga. Kemudian pria itu mengulurkan tangannya kepada Pan. Akan tetapi Pan dengan cepat dia langsung memukul perut pria itu dengan keras. Pria asing itu langsung tergeletak. Gurunya bertanya apa yang terjadi. Pan menjelaskan bahwa dia tidak kenal dengan orang aneh ini. Lalu pria satunya mendatangi Pan. Pan langsung masang kuda-kudanya untuk bertarung, tapi Pan langsung memanggil dia Piccolo. Ternyata dia adalah Piccolo yang sedang menyamar. Piccolo kagum karena Pan tahu dirinya sedang menyamar. Pan mengatakan dia tahu dari Ki-nya. Guru Pan yang khawatir berkata jangan percaya dengan pria ini. Tapi Pan menjelaskan dia kenal dengan orang ini. Begitu juga Piccolo menjelaskan kalau ini juga bagian dari latihannya. Kemudian Piccolo sambil menggendong pria besar tadi bersama Pan pergi bertemu dengan seorang kakek tua. Piccolo bertanya kepada kakek itu untuk menaiki kapal miliknya. Kakek itu terkejut ketika dia melihat cucu dari Mr. Satan sehingga kakek itu langsung memberikan pesawatnya. Di dalam pesawat itu Pan bertanya apa yang terjadi. Piccolo menjawabnya kita akan membicarakan nanti. Lalu Piccolo menyuruh Pan untuk menggunakan borgol itu untuk berpura-pura dirinya telah ditangkap. Kemudian mereka lepas landas. Sepertinya Piccolo belum mengerti mengendarai pesawat. Sehingga ketika pesawat mereka terbang, pesawatnya menabrak sebuah banner. Kemudian di dalam pesawat Piccolo menjelaskannya. Piccolo berkata rencana pertama mereka, menculikmu, tujuannya adalah ingin memancing ayahmu keluar. Pan berkata, sepertinya ini menarik. Piccolo menjawab jangan meremehkan hal ini. Mereka benar-benar buruk. Kau harus berpura-pura ketakutan karena telah dicuri. Kau tidak perlu khawatir karena aku selalu mengawasimu. Pan berkata tapi ayah sangat sibuk. Aku tidak yakin dia akan datang. Piccolo mengatakan dia pasti datang karena jika dia tidak datang aku akan membunuhnya. Kita bisa melihat Gohan yang sibuk dengan pekerjaannya. Kembali ke tempat Pan, pria besar yang tadi pingsan telah sadar. Pan langsung berpura-pura tangannya diborgol dan minta tolong. Pria itu mengatakan kepada Piccolo untuk menutup mulutnya apa yang telah terjadi padanya. Dia tidak ingin Piccolo memberitahu soal tadi yang Pan lakukan padanya sampai dia pingsan. Tak lama mereka telah tiba ke tempat yang dituju. Pan langsung ditempatkan di sebuah kursi. Pria besar itu langsung merekam Pan dengan handphonenya. Pan berpura-pura ketakutan. Dia berkata, tolong aku ayah. Seorang yang sibuk menata rambutnya, nama dia adalah Charmin. Dia berkata sekarang tunjukkan itu pada Gohan dan bawa dia ke sini. Pan yang tadi duduk langsung pergi ketika melihat makanan di meja, tapi Charmin langsung mengambilnya. Dia mengatakan tidak, makanan ini bukan untukmu. Kau di sini bukan untuk senang-senang. Lalu salah satu pengawalnya menyuruh Piccolo ikut serta dalam tim menuju ke tempat Gohan. Karena menurutnya Piccolo tahu daerah sini. Piccolo bersama pria besar tadi telah sampai di tempat Gohan. Pria itu manggil Gohan dengan bel rumah di depan tapi tidak ada jawaban. Piccolo menyuruh pria itu lewat jendela dan mereka bertemu Gohan. Piccolo dalam hatinya terkejut Gohan tidak sadar kalau dia adalah Piccolo menyamar. Dia mengatakan, dia belum menyadari siapa aku. Ada yang salah dengannya. Bahkan Pan tahu siapa aku. Pria besar sambil menodongkan senjata, dia berkata ikutlah bersama kami. Jika tidak, kau akan mati. Gohan menjawab, kalau dia saat ini sedang sibuk. Dia langsung menutup jendelanya. Pria itu menahannya dan mengatakan, apa kau tidak lihat ada senjata di depanmu? Gohan langsung menyentil senjata itu dan terlempar dari tangan pria itu. Gohan dengan geram mengatakan, bisakah kau pergi? Aku akan memanggil polisi. Pria itu langsung menunjukkan handphonenya kepada Gohan tentang putrinya. Pria itu berkata, lihat ini, lihat video ini. Kami telah mendapatkan putrimu. Jika kau tidak ingin terjadi sesuatu pada putrimu, maka turunlah dan ikuti kami. Gohan sangat marah ketika pria tadi hendak mengambil senjata miliknya. Gohan tiba-tiba langsung berada di depan pria itu dan menginjak pistol miliknya.
Kemarahannya membuat dia menggunakan Super Saiyan. Pria itu terpental. Gohan berkata, "Apa yang kau lakukan pada Pan?" Pria itu dengan rasa ketakutan dia langsung bersujud dan mengatakan, "Tidak ada, dia baik-baik saja." Belum ada yang menyentuh rambut di kepalanya, jadi maukah Anda ikut bersama kami? Gohan berkata, "Cepat tunjukkan jalannya, dan kau dalam masalah besar jika terjadi sesuatu pada Pan." Sementara Piccolo terlihat senang, dia berkata dalam hatinya, "Ini dia." Kita pindah tempat ke Pan. Kondisi cuaca hari ini hujan. Pan berada di lantai atas diawasi dengan penjaga. Dan di bawah telah menunggu Dr. Hedo, Charmin, dan di depannya kita melihat Gamma 1 dan 2. Ini seperti di film Dragon Ball Superhero yang sudah tayang tahun kemarin. Mereka semua menunggu kedatangan Gohan. Tak lama kemudian Gohan datang menaiki pesawat. Tapi sebelum pesawat itu mendarat, Gohan lebih dulu keluar dari pesawat itu. Ketika Gohan mendarat ke tanah, semua prajurit di sekitar terjatuh. Pan yang melihatnya senang dengan kedatangan ayahnya. Gamma 1 langsung berhadapan dengan Gohan. Gamma 1 berkata, "Akhirnya kau menunjukkan diri, Gohan. Sekarang kau akan berhadapan denganku." Akan tetapi Gohan menghiraukan dia. Gohan dengan cepat dia langsung menuju ke tempat Pan. Tapi dia dihalangi oleh Gamma 2. Gohan langsung kembali ke tempat asal dia berdiri. Gamma 1 berkata, "Ini bukan giliranmu. Gohan milikku." Gohan berkata, "Siapa kalian?" Mereka mengatakan, "Jika kau ingin menyelamatkan putrimu yang berharga, kau harus mengalahkan dia lebih dulu." Gamma 1 langsung datang menyerang Gohan dengan pukulan, tapi Gohan menahannya. Gamma 1 terus menyerangnya, tapi Gohan tetap bertahan. Ketika ada kesempatan, Gohan langsung menyerang balik dengan menendang dia. Gamma 1 langsung terjatuh. Kemudian Gamma 1 bangkit kembali, dia langsung menanduk Gohan dengan kepalanya. Gohan terjatuh dan Gamma 1 menghajar Gohan di saat Gohan masih berbaring di lantai. Tak sampai di sini, Gamma 1 melompat dan menyerang Gohan dengan kakinya yang kuat. Serangannya mengenai perut Gohan sampai lantainya hancur. Prajurit di sekitar ketakutan lari menjauh dari itu. Lalu kita melihat Piccolo bersama Pan. Piccolo berkata, "Lihat, ayahmu benar-benar datang." Pan bertanya, "Iya, tapi pria itu kuat. Apakah ayah bisa menang?" Piccolo menjawab, "Tidak ada peluang. Kita berharap Gohan mendapatkan kembali insting pertempurannya. Dia perlu bangkit dalam pertempuran ini." Gohan jatuh ke ruangan bawah lantai yang hancur tadi. Gohan bangkit dan bertanya, "Siapa kau?" Gamma menjawab, "Aku adalah superhero." Gamma 1 menghajar Gohan lagi dengan kakinya, lalu Gohan berkata, "Biar aku tebak, kau bukan robot, tapi android." Gamma 1 mengatakan, "Kau benar-benar mengerti." Gohan berkata, "Tapi kenapa menggunakan taktik kotor ini?" Gamma 1 menjawab, "Penculikan ini bukan ideku. Aku hanya mengikuti perintah dari permintaanku untuk keadilan." Gohan kemudian memasang kuda-kuda. Gamma 1 berkata, "Kami ingin menghilangkan komplotan jahatmu." Gamma 1 menyerang Gohan dengan mudah. Dia dengan cepat menyerang Gohan dari belakang. Lalu Gohan kembali ke atas setelah dari ruangan bawah. Kali ini kita melihat Gohan menggunakan Super Saiyan. Dr. Hedo terkejut dan berkata, "Aku pernah melihat transformasi itu sebelumnya." Gamma 1 hanya tersenyum. Dia berkata, "Kekuatanmu itu bukan kejutan." Gohan langsung menyiapkan jurus Kamehameha. Ketika Gohan melancarkan Kamehameha miliknya, Gamma 1 menghindarinya dan dia langsung menyerang balik dengan pistol lasernya. Gohan kaget dengan pistol cahaya itu yang akan mengenai dirinya. Namun Gohan sempat menghindarkan laser itu menjauh darinya dan terkena pesawat yang ia tumpang barusan. Gamma 1 kesal merasa ini salahnya. Gohan dengan kesempatannya dia langsung menyerang Gamma 1. Terlihat mereka saling adu serangan. Gamma 1 berkata, "Ini seperti aku ketika menghadapi yang lain. Mereka bertarung, orang ini bertarung dengan menggunakan metode ini untuk mempelajari pergerakan dan kemampuan lawan mereka." Gamma 1 terlihat sangat mudah menghadapi semua serangan Gohan meskipun Gohan menggunakan Super Saiyan. Gamma 1 berkata, "Apakah hanya segini kekuatan penuhmu sekarang? Jika kau seperti ini, janganlah harap kau bisa menang." Gohan semakin kesal, dia langsung menyerang Gamma 1 tapi semua serangannya dengan mudah dihindari. Lalu Gamma 1 mencekik leher Gohan, kemudian dia menghantamkan Gohan ke lantai. Tidak sampai di situ, dia melemparkannya lagi ke atas dan Gohan ditendang dengan sangat keras dari atas. Sementara Piccolo berkata kepada Pan, "Dengar Pan, aku ingin kau seperti kesakitan." Piccolo mengangkat Pan ini seakan-akan Piccolo sedang menyakiti Pan. Begitu juga Pan berpura-pura kesakitan.
Gohan yang mendengarnya berteriak memanggil Pan. Gamma 1 berkata, "Hei, lepaskan tanganmu dari anak itu bukan ide yang baik." Gohan yang terus berteriak memancarkan cahayanya, tapi tak lama kemudian cahayanya hilang dan kita melihat rambut Gohan bukan kuning lagi, tapi kembali menjadi hitam. Ini adalah Mystic Gohan. Gamma 1 masang wajah terkejut. Dan berakhir chapter kali ini. Mulai sekarang channel ini akan melanjutkan review Dragon Ball Super, karena sebelumnya gue pernah review sampai munculnya Black Frieza di channel yang lama. Jadi oke teman-teman, di chapter ini Pan diculik oleh tentara pita merah. Sebenarnya si Pan bisa saja meloloskan diri, tapi Piccolo yang menyamar memiliki rencana. Dia menyuruh Pan pura-pura telah diculik. Seperti yang dikatakan Piccolo di chapter ini, mereka berencana mengeluarkan Gohan atau memanggil Gohan dengan cara menculik putrinya. Karena jika tidak begini, Gohan terlalu sibuk untuk datang. Gohan datang ke markas pita merah dan berhadapan dengan Gamma 1 yang diciptakan oleh Dr. Hedo. Gohan terlihat kewalahan menghadapi Gamma 1, dan ini alasan Piccolo, dia ingin mengembalikan insting pertempuran Gohan di pertarungan ini. Dan di akhir chapter, Gohan menggunakan Mystic Gohan. Sampai di sini dulu untuk review manga Dragon Ball Super. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah setia nonton video di channel ini. Dan sampai jumpa.